Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita bertemu dalam pelajaran selanjutnya, yaitu tentang menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Tali silaturahmi dan ukhuwah harus selalu dijalin dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Nah, tali silaturahmi yaitu silaturahmi kita dengan teman, bisa dengan tetangga atau dengan keluarga seperti kakek, nenek, sepupu, tante ya. Nah, tali silaturahmi dan ukhuwah ini harus selalu dijaga karena pada hakikatnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita ini adalah semua bersaudara. Untuk itu kita harus menjaga tali silaturahmi. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim untuk tetap menjalin silaturahmi yang baik ialah yang pertama, mencintai atas dasar iman. Nah, mencintai atas dasar iman. Setiap muslim harus mencintai saudaranya sesama muslim atas dasar iman, bukan karena hubungan darah atau kepentingan duniawi. Muslim yang demikian akan menjadi satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Warajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi." Dan yang mendapat naungannya ialah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai dan At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Menunaikan hak-hak sesama muslim. Setiap muslim mempunyai hak yang wajib ditunaikan dan dijaga oleh muslim yang lainnya. Di antara hak-hak seorang muslim itu ialah yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Yang kedua, menghadiri undangannya. Yang ketiga, memberi nasihat yang baik kepadanya. Yang keempat, mendoakannya jika ia bersin. Yang kelima, menjenguknya jika ia sakit. Yang keenam, mengantar jenazahnya jika ia wafat. Nah, jadi itu adalah di antara hak-hak seorang muslim dan untuk muslim lainnya. Jadi yang pertama apa? Mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Nah, kalau bertemu dengan orang di jalan, bertemu dengan misalnya saudara kita ya, sesama muslim, ada baiknya kita mengucapkan salam seperti assalamualaikum Ustazah, atau assalamualaikum tante, assalamualaikum om, seperti itu, atau assalamualaikum kakek ya. Nah, kemudian yang kedua, menghadiri undangannya. Nah, misalnya dia ada undangan misalnya undangan syukuran, atau dia ada undangan kakaknya atau tantenya gitu kan, yang menikah, terus kita diundang. Nah, sebagai hak sesama muslim kita harus menghadiri undangannya. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat yang baik kepadanya. Nah, sebagai manusia kita itu tidak luput dari kesalahan. Setiap manusia itu pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Dan setiap anak cucu Adam itu adalah bersalah. Wa khairu khatta'ina wattawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah, sesama muslim kita harus menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu disitulah kita saling menasehati bila mungkin teman kita atau saudara kita ada yang salah. Ingat ya nak, menasehati itu tidak menutup kemungkinan kita itu bebas dari kesalahan. Tidak, pasti kita juga ada salah. Jadi unzur maqalah wala tanzur maqalah. Jadi kalau kita ada orang yang menasihati, unzur maqalah, lihatlah apa yang dia katakan ya, wala tanzur man qala, jangan melihat siapa yang berkata.
nanti kalau kita lihat siapa yang berkata, nah kita pasti mikir, aduh dia aja kayak gitu, sok-sok nasehatin orang. Nah itu tidak boleh ya, karena kita lihatlah kepada apa yang dia bicarakan, karena pasti yang dia bicarakan itu baik, walaupun mungkin dia belum sepenuhnya baik. Karena kita balik ke tadi, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan. Nah, kemudian yang keempat, mendoakannya jika ia bersin. Nah, ini dia. Jadi kalau ada teman kita yang bersin, hacim, misalnya kayak gitu kan. Nah, kita harus berdoa, mendoakannya bila ia bersin. Misalnya dia bersin, hacim, alhamdulillah. Kita bilang apa? Ya, yarhamukallah, tayarhamukillah gitu ya. Nah, seperti itu. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian yang kelima, menjenguknya jika ia sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada teman kita yang tidak masuk sekolah, nah itu kita menjenguknya. Kalau apalagi kalau sampai rumah kita dekat sama teman itu, tidak ada alasan kita untuk tidak menjenguknya. Karena mungkin dengan kita menjenguknya dia jadi sehat karena semangat telah dijenguk. Yang keenam, mengantar jenazahnya jika ia wafat. Nah, jadi kalau misalnya qadarullah dia pergi duluan meninggalkan dunia ini, nah kita mempunyai hak yaitu untuk mengantarkan jenazahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang pertama tadi kan sudah mencintai atas dasar iman, menunaikan hak sesama muslim. Nah, yang ketiga membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat. Nah, ini salah satunya dengan cara apa kita membantunya? Dengan cara bersedekah. Ya, bersedekah yang paling utama itu melihat ke sekeliling rumah kita. Adakah saudara kita atau tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan? Nah, bisa kita bantu dengan cara bersedekah walaupun hanya dengan sepiring nasi ya, karena itu pasti sudah sangat berguna bagi dirinya ya nak. Nah, kemudian yang keempat, saling berkirim hadiah atau makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabbu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Kemudian itu riwayat Hasan, riwayat Abu Ya'la. Kemudian hadis selanjutnya, iza tabahta maraqatan fakthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau masak makanan berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berbagilah dengan tetanggamu. Maksudnya perbanyaklah airnya ini juga jangan dikasih kuahnya doang ya nak. Ini cuman sebagai kiasan bahwa kalau kita ada makanan lebih, paling tidak kita tuh memberikan mereka ya. Nah, jadi memberikan mereka, kita harus bersedekah kepada mereka ya. Tapi bukan berarti kita kasih kuahnya doang ya nak, kasih juga lah sayurnya atau ikannya ya nak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, saling mengunjungi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aba Hurairah, zur ghibban tazdad hubban. Hai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang. Niscaya hal itu akan menambah kecintaan. Sahih riwayat Tabrani. Nah, jadi kita tuh dianjurkan untuk saling berkunjungi, saling bertamu ya. Tidak terlalu sering karena mungkin dia ada urusan. Jadi kalau terlalu sering ke rumahnya kan bisa mengganggu, tapi jangan juga terlalu jarang. Misalnya ketemu saudaranya cuman pas Idul Fitri doang gitu kan. Nah, itu juga jangan ya. Tapi karena kita lagi corona ya, semoga Allah mengangkat corona ini, mengangkat penyakit ini agar kita bisa saling mengunjungi. Nah, dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan pernah ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah mengutus malaikat untuk mengikuti perjalanannya.
Tak kala malaikat itu menjumpainya, ia bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini," jawabnya. "Apakah kamu mengunjunginya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi?" tanya malaikat itu lagi. "Tidak, melainkan semata-mata karena aku mencintainya karena Allah," balas laki-laki itu. Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan bahwa Dia mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu." Ya nak. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi anak ustazah, ketika nanti kita udah normal lagi, nah usahakan kita itu saling mengunjungi. Oke sayang, udah itu aja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.